Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sorong, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Pemerintahan. Tujuan kami dalam pembuatan video ini untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah kami, yaitu tentang sistem perencanaan dan penyusunan anggaran. Di sini judul tugas kami yaitu tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dosen pengampu kami yaitu Ibu Wisan Chandra Pintari SE MM. Oke, baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Nikanor Rumbiak, NIM saya 2020 65 20 10 47. Program studi saya yaitu Ilmu Pemerintahan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Yang pertama, 1. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah. Anggaran APBD meliputi masa 1 tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Dan selanjutnya, pengertian APBD menurut para ahli. Nah, yang pertama menurut Ateng Samsudin, yaitu APBD adalah rencana kerja atau program kerja pemerintah daerah untuk tahun kerja tertentu di dalamnya untuk memuat rencana pendapatan dan rencana pengeluaran selama 1 tahun kerja tersebut. Terima kasih. Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Freddy Klasafle. NIM saya 2020 65 20 10 08. Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan melanjutkan yaitu fungsi APBD sebagai penetapan kewenangan kepada kepala daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat sebagai bahan pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berhak melaksanakan pengawasan bisa lebih baik. Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai berikut. Yaitu fungsi otorisasi anggaran daerah tersebut menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan serta belanja daerah di tahun bersangkutan. Adapun fungsi perencanaan anggaran daerah tersebut menjadi suatu pedoman bagi manajemen di dalam merencanakan suatu kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi pengawasan anggaran daerah tersebut menjadi suatu pedoman untuk dapat menilai apakah kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Michael Wadiok, NIM 2018 35 06 077. Di sini saya akan melanjutkan dasar hukum APBD. Pada dasarnya tujuan penyusunan APBD sama halnya dengan tujuan penyusunan APBN. APBD disusun sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggaraan negara di daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Dan dengan APBD maka pemborosan, penyelenggaraan dan kesalahan dapat dihindari. Dasar hukum dalam penyelenggaraan keuangan daerah dan pembuatan APBD adalah sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang pemerintah daerah
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang pedoman pengurusan pertanggungjawaban keuangan daerah, pengurusan tata cara pengawasan, penyusunan, dan perhitungan APBD. Sekian, terima kasih, itu dari saya. Oke, baik. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Di sini saya akan melanjutkan tentang komponen pembentuk APBD. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya itu Yonas Gredenggo, Prodi Ilmu Pemerintahan NIM 2020-65-1074. Oke, di sini komponennya itu adapun komponen yang membentuk APBD. Di atas terdiri dari 4 bagian, yaitu ringkasan pendapatan belanja, surplus atau defisit, dan pembiayaan. Yang pertama yaitu pendapatan. Bagian ini melihat perubahan dalam berbagai komponen pendapatan. Untuk pemerintah daerah yang ada di Indonesia, pendapatan utamanya berasal dari 3 sumber, yaitu pendapatan asli daerah atau PAD, melalui pajak dan restribusi transfer dari pusat, dan pendapatan lainnya. Mengingat rata-rata sumber pendapatan pemerintah daerah didominasi, maka sumber pendapatan Pemda dalam kondisi ini dependable atau ketergantungan. 2, yaitu belanja. Bagian ini menunjukkan perkembangan total belanja dalam periode 3 tahun. Selain itu, akan ditunjukkan pula perubahan dalam jenis belanja, sehingga dapat diketahui jika ada satu komponen yang berubah relatif terhadap komponen lain. Untuk Pemda, perkenalkan, nama saya Samuel Marcel Marando, Prodi Ilmu Pemerintahan NIM 2020-65-20-1046. Di sini saya akan melanjutkan membahas tentang sumber anggaran pendapatan dan belanja daerah. Berikut ini ada 3 sumber APBD. Yang pertama, retribusi. Dianggap sebagai sumber permintaan tambahan. Tujuan utama adalah untuk meningkatkan efisiensi dengan menyediakan informasi atas pemerintahan bagi menyediakan layanan publik dan memastikan apa yang disediakan oleh penyedia layanan publik minimal sebesar tambahan biaya bagi masyarakat. Yang kedua, pajak bumi. Yang kedua, pajak bumi dan bangunan, dalam kurung property taxes. Pajak properti atau PBB memiliki peran yang penting dalam hal keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah di kebanyakan negara berkembang akan mampu mengelola keuangannya, tetapi hak memiliki berhubungan dengan pajak properti. Jika pemerintah daerah diharapkan untuk menerangkan bagaimana penting dalam keuangan sektor jasa, contoh pendidikan dan kesehatan, bagaimana seharusnya mereka akan menentukan akses untuk sumber pemerintah yang lebih elastis. 3, pajak penghasilan, dalam kurung personal income taxes. Di antara beberapa negara di mana pemerintah subnasional memiliki peran mengeluarkan besar dan sebagai besar otonomi fiskal adalah negara-negara Nordik. Pajak pendapatan daerah ini pada dasarnya dikenakan pada nilai yang tetap. Pada tingkat daerah didirikan basis pajak yang sama sebagai pajak pendapatan nasional
dan dikumpulkan oleh pemerintah pusat. Oke, baik teman-teman, jika ada kesalahan dalam video kami atau pembuatan video kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.